Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas soal prinsip dan orientasi etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih etika itu penting? Nah, etika itu penting karena di dunia bisnis kita nggak cuma dituntut buat cari untung, tapi juga harus bisa ambil keputusan yang benar, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Penasaran gimana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, di sini ada table of contents-nya. Yang pertama, pendahuluan dan konsep dasar. Kedua, prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ketiga, orientasi etika dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, penerapan dan studi kasus pengambilan keputusan. Bab pertama, pendahuluan dan konsep dasar. Sekarang masuk ke poin pertama, yaitu etika bisnis. Kenapa etika itu penting banget di bisnis? Karena di dunia bisnis sekarang etika itu bukan cuma omong kosong, tapi udah jadi keharusan. Kenapa? Pertama, persaingan semakin ketat dan aturan juga semakin ketat. Karena bisnis sekarang bersaing secara global, standar perilaku harus tinggi. Regulasi pemerintah juga semakin ketat. Jadi kalau melanggar bisa kena masalah hukum. Yang kedua, reputasi itu aset. Nama baik perusahaan itu sangat berpengaruh ke kepercayaan pasar dan keuntungan jangka panjang. Kalau reputasinya jelek, pelanggan juga kabur, investor juga ogah masuk. Apa jadinya kalau bisnis nggak etis? Kalau keputusannya nggak etis, dampaknya bisa sangat parah. Yang pertama, bisa kena sanksi hukum atau denda. Yang kedua, rugi uang dan modal. Yang ketiga, dapat boikot atau penolakan dari masyarakat. Dan yang terakhir, bikin batin nggak tenang atau dilema moral buat orang yang terlibat. Akhirnya citra perusahaan juga hancur dan manajemen menjadi berantakan. Nah, sekarang masuk ke poin kedua, yaitu definisi etika dan etika bisnis. Yang pertama, gambaran umum. Etika itu basically ilmu yang ngebahas soal baik buruknya atau benar salah. Apa bedanya sama moral? Moral itu lebih baik ke nilai-nilai atau kebiasaan yang kita pegang. Sedangkan etika itu cara kita mempraktikkan atau menerapkan nilai-nilai itu. Nah, etika bisnis itu diterapkan dari prinsip-prinsip etika tadi ke dalam dunia kerja. Jadi, gimana caranya kita bersikap benar saat ngelakuin aktivitas bisnis, ambil keputusan, dan tanggung jawab atas apa yang kita lakuin. Yang kedua, dimensi, moral, dan kode etik perusahaan. Etika dalam bisnis itu lingkupnya sangat luas. Nggak cukup soal individu, tapi juga nyangkut organisasi dan sistem kerjanya. Kode etik itu ibaratnya peraturan main atau pedoman sikap yang dibuat perusahaan. Fungsinya, yang pertama, ngebimbing kita saat mau ngambil keputusan biar gak salah jalan. Yang kedua, nyamain persepsi dan nilai-nilai yang dipegang sama karyawan. Yang ketiga, paling penting, biar bisa bangun kepercayaan sama semua pihak yang berkepentingan, seperti pelanggan, investor, pemerintah, dan lain-lain. Nah, di poin keempat, itu ada pemangku kepentingan dalam bisnis. Yang pertama, siapa aja sih pemangku kepentingan itu? Pemangku kepentingan itu semua pihak yang terkait dan terpengaruh sama kegiatan perusahaan, baik secara langsung maupun nggak langsung. Siapa aja mereka? Ada pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan lain-lain. Bahkan lingkungan juga termasuk karena aktivitas bisnis pasti ngaruh ke alam. Yang kedua, kenapa harus seimbang? Seringkali terjadi kepentingan antara satu pihak sama pihak lain itu bertentangan. Contohnya perusahaan mau untung besar, tapi karyawan mau gaji naik, atau masyarakat mau lingkungan tetap bersih. Nah, tugas perusahaan itu harus bisa menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Nah, masuk di poin kelima, yaitu kerangka umum pengambilan keputusan etis. Ini itu langkah-langkah atau cara berpikir yang dipakai buat ambil keputusan yang benar dan etis. Dan dibagi menjadi dua tahap. Step pertama, tahapan dan pertimbangan utama. Ini langkah awalnya. Yang pertama, kenali masalahnya. Apa sih masalahnya yang lagi dihadapi? Yang kedua, cari info, kumpulin data dan fakta yang relevan biar gak salah paham. Yang ketiga, analisis opsi. Pikirkan berbagai cara atau solusi yang bisa diambil. Yang keempat, pertimbangkan semuanya. Lihat dari sisi hukum, nggak melanggar aturan, etikanya baik atau buruk, dan dampak jangka panjangnya gimana, efek gimana nanti ke depannya. Nah, di step kedua ada nilai, konsultasi, dan uji etis. Setelah dapat opsi, sekarang kita cek lagi. Pegang nilai.
Keputusan harus sesuai sama nilai pribadi dan juga nilai perusahaan. Kedua, diskusi dan transparan. Sering-sering konsultasi sama orang lain, jangan sendiri-sendiri. Juga harus jujur dan terbuka. Yang ketiga, dokumentasi. Catat apa yang diputusin dan alasannya. Yang keempat, lakukan uji. Ada uji publik, uji legal, dan uji hati nurani. Tujuannya biar keputusan yang diambil itu integritasnya terjamin, benar, dan bertanggung jawab. Bab 2. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Poin yang pertama, prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang pertama, makna dan ruang lingkup tanggung jawab. Artinya, perusahaan itu harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusannya. Kalau hasilnya bagus ya syukur, kalau hasilnya jelek atau ada masalah, perusahaan harus menerima konsepnya. Dampaknya nggak cuma perusahaan sendiri, tapi juga ke orang lain, pelanggan, dan lingkungan. Caranya harus jujur ngomong apa adanya, kasih tahu soal ada resiko bahaya, dan melindungi konsumen biar gak dirugikan. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas dan tata kelola. Artinya akuntabilitas itu artinya bisa ditanya dan dipertanggungjawabkan. Biar bisa gitu, perusahaan harus punya aturan main yang jelas. Diperiksa, rutin dicek biar semuanya beres dan jujur. Lalu dilaporin, hasil kerjanya dibuka ke publik. Habis itu bisa lapor curang. Ada jalur aman buat ngadu kalau ada yang nyolong atau curang. Ada hukumannya juga. Kalau salah pasti ada sanksinya. Tujuannya biar perusahaan itu jujur, adil, dan nggak ada yang main-main pakai kekuasaan. Poin kedua yaitu prinsip keadilan dan keadilan distributif. Yang pertama, keadilan dalam proses dan hubungan. Artinya aturannya jelas dan sama buat semua. Nggak ada yang diistimewakan atau didiskriminasi. Yang kedua, komunikasinya bagus, ngobrolnya sopan, terbuka, dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, pembagiannya adil. Beban kerja, hak, dan kewajiban dibagi dengan pas. Gak ada yang nanggung beban sendirian. Yang kedua, keadilan dalam kompensasi dan lingkungan kerjanya. Artinya gaji, naik jabatan, dan nilai kerja dinilai berdasarkan kerja keras dan hasilnya, bukan karena jenis kelamin, suku, agama, atau siapa kenal siapa. Lalu gak boleh pilih-pilih. Semua orang diperlakukan sama, gak ada yang dibeda-bedakan. Tujuannya biar karyawan bisa dihargai, jadi semangat kerja dan hasilnya makin bagus. Poin ketiga yaitu prinsip kejujuran, integrasi, dan transparansi. Yang pertama, gambaran umum prinsip utama. Kejujuran dan integritas, apa yang diomongin harus sama dengan apa yang dilakukan. Gak boleh bohong, gak boleh nipu, dan gak boleh manipulasi fakta. Transparansi, segala informasi penting harus dibuka dan disampaikan dengan jelas ke semua pihak, nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan infonya harus pas waktunya serta dipercaya. Yang kedua, dampak, risiko, dan implementasi. Kalau jujur, reputasi perusahaan bisa bagus, orang percaya, dan bisnis bisa jalan terus lama-lama. Kalau bohong bisa rugi besar, contohnya kayak ngapalin laporan, nipu orang, atau iklan yang menyesatkan. Solusinya, pemimpin harus menjadi contoh yang baik dan pengawasan yang ketat biar hal-hal jelek kayak gitu nggak terjadi. Nah, di poin keempat, menghormati hak dan martabat manusia. Yang pertama, menjaga hak dasar karyawan. Artinya gajinya harus cukup dan pantas. Kedua, tempat kerjanya harus aman dan nyaman. Ketiga, karyawan bebas buat gabung organisasi atau serikat kerja. Yang keempat, gak boleh ada yang dimanfaatin atau diperas tenaganya. Yang kelima, harus menghargai perbedaan, baik itu suku, agama, dan lain-lain. Ada juga jalur buat ngadu atau komplain kalau ada masalah dan prosesnya adil serta terbuka. Yang kedua, perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Artinya, data pribadi pelanggan dan karyawan harus dijaga kerahasiaannya. Jangan disalahgunakan. Nggak boleh ada kerja paksa, nggak boleh pakai buruh anak, dan nggak boleh ada kekerasan. Lalu ada pemasok juga harus ikut aturan yang benar dan menghormati hak orang. Caranya ada pemeriksaan, training, dan hukuman yang tegas kalau ada yang melanggar. Bab 3. Orientasi etika dalam pengambilan keputusan. Poin pertama, orientasi utilitarian dalam keputusan bisnis. Yang pertama, prinsip dan manfaat utama. Utilitarian itu intinya lihat hasil akhirnya. Kalau mau ambil keputusan, yang dipikirkan adalah dampak dan akibatnya. Tujuannya biar dapat manfaat atau keuntungan yang paling besar buat sebanyak mungkin orang.
Jadi keputusan dinilai bagus atau enggaknya dilihat dari hasil keseluruhannya dan seberapa efisien hasilnya. Yang kedua, kelemahan dan contohnya. Kelemahannya, cara pikir ini kadang nggak peduli sama hak orang kecil atau minoritas. Seringkali mengorbankan keadilan buat satu orang demi kebaikan banyak orang. Contoh yang dipakai yang mana? Saat nentuin harga barang, saat harus PHK massal, kayak pecat banyak karyawan demi selamatkan perusahaan, saat milih mana yang harus didahulukan untuk investasi. Poin kedua ada hak dan kewajiban. Yang pertama, kuatnya perlindungan individu. Cara pikir ini fokusnya ke harga diri dan hak setiap orang. Ada aturan moral yang baku. Ini hak orang, jadi nggak boleh dilanggar sekalipun demi uang. Tujuannya biar nggak ada yang disalahgunakan, diperas tenaganya, atau didiskriminasi. Yang kedua, peluang tata kelola etis. Kalau perusahaan ngikutin prinsip ini, budaya kerjanya jadi lebih baik dan konsisten. Bisa jadi aturan main yang jelas dan terbuka. Efeknya, orang percaya kerja jadi semakin lancar dan nama baik perusahaan semakin bagus. Yang ketiga, keterbatasan dalam praktik. Masalahnya sering terjadi kalau hak orang satu bentrok sama hak orang lain. Kadang manajer jadi bingung atau malas ngerjain tugas moralnya karena target bisnis yang numpuk. Aturan etik kadang terasa kaku, jadi butuh diskusi panjang buat jalaninnya. 4. Ancaman dari tekanan bisnis. Karena mau untung banyak, saingan ketat dan kerja cuman mikirin untung rugi. Seringkali hak orang diabaikan. Manajemen bisa jadi lupa sama aturan moral demi efisiensi atau keuntungan cepat. Kalau dibiarin, bahayanya bisa kena masalah hukum, orang jadi nggak percaya dan nama baik hancur. Poin ketiga yaitu orientasi keadilan dan etika kebajikan. Yang pertama, etika keadilan dan kebajikan. Etika keadilan intinya adil, beban kerja dan hasil keuntungan harus dibagi secara pas dan seimbang. Nggak ada yang lebih berat atau lebih sedikit dari yang seharusnya. Etika kebajikan fokusnya ke sifat baik orangnya, mulai dari karakter kayak jujur, baik hati, pemberani, mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Kedua, nilai, kelebihan, dan penerapan. Nilai utamanya ada di kejujuran, rasa peduli atau empati, dan sikap yang enggak berlebihan atau moderasi. Kalau ini diterapin bakal bikin orang punya karakter yang kuat buat jangka panjang. Bagus buat jadi pemimpin yang etis dan bikin budaya perusahaan jadi konsisten serta bisa dipercaya orang. Poin keempat yaitu orientasi etika lokal dan global. Yang pertama, tantangan etika global versus lokal. Sering terjadi bentrok antara aturan etika yang berlaku umum di dunia sama kebiasaan budaya di daerah setempat. Contohnya, di beberapa tempat ngasih hadiah atau jamuan itu hal biasa dan sopan. Tapi di standar global, hal itu bisa dianggap suap atau korupsi. Nah, ini yang bikin bingung dan jadi masalah. Yang kedua, penyesuaian kebijakan dan dampaknya. Perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara harus pintar menyesuaikan diri. Aturannya harus fleksibel, bisa disesuaikan dengan keadaan, tapi juga tegas, nggak melanggar prinsip yang benar. Tujuannya biar praktik bisnisnya aman di berbagai negara, menjaga nama baik perusahaan, menghindari masalah hukum internasional. Bab 4 yaitu penerapan dan studi kasus pengambilan keputusan etis. Poin yang pertama, model langkah-langkah keputusan etis. Ini tuh panduan langkah demi langkah biar kita bisa ambil keputusan yang benar dan etis. Dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama, tahap 1-2, kenali masalah dan siapa yang terkait. Cari tahu siapa masalahnya, lihat siapa aja yang kena dampaknya, lalu buat pilihan. Pikirkan beberapa cara atau solusi yang mungkin dilakukan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tahap 3-5, cek, pilih, dan lakuin. Analisis pilihan, timbang-timbang mana yang paling bagus dilihat dari sisi manfaat, hak orang, dan keadilan. Lalu coba uji gitu. Bayangin kalau keputusan ini diberitakan di koran atau dilihat orang banyak, malu nggak? Ini namanya uji publik. Ketiga itu eksekusi. Ambil keputusan, kasih tahu ke semua orang, terus awasi terus menerus gimana hasil dan dampaknya. Poin kedua yaitu studi kasus atau dilema etika bisnis. Ini tuh cara kita menganalisis masalah nyata di bisnis yang bikin bingung antara cari untung atau berbuat baik.
Yang pertama, alur dilema dan analisis prinsip etika. Situasinya ada produk yang harganya sangat murah, tapi berisiko atau berbahaya untuk dipakai. Konfliknya, perusahaan pengen untung yang besar, tapi kalau dijual terus bisa bahayain keselamatan konsumen. Nah, ini yang namanya dilema. Harus milih antara duit atau nyawa. Yang harus kita analisis adalah yang pertama, konflik kepentingan. Lalu tanggung jawab perusahaan, ada kejujuran informasi juga, keadilan. Yang kedua, orientasi etika dan pilihan keputusan etis. Cara menilainya kita bandingin pakai 3 sudut pandang yang udah kita pelajari. Yang pertama ada utilitarian, hak, kebajikan, solusi atau alternatifnya, perbaiki keamanan, transparan, dan sikap ganti rugi. Buat aturan jangka panjang, bikin kebijakan yang pengen tetap jujur, menjaga integritas, dan bikin orang percaya selamanya. Di poin ketiga ada peran kepemimpinan dan budaya etis organisasi. Ini bahas soal gimana pemimpin dan suasana di kantor itu berpengaruh banget di etika. Yang pertama, penguatan dan konsekuensi budaya etis. Bagaimana cara bikin budaya etis makin kuat dan menempel? Ada 3 kuncinya. Yang pertama, role model atau contoh teladan. Pemimpin harus jadi contoh nyata. Kalau bosnya jujur, disiplin, dan adil, karyawannya juga merasa, wah, aku juga harus gitu dong. Kalau misalkan curang, ya karyawan juga bakal mikir, bos aja gitu, masa kita enggak? Nah, lalu ada komunikasi. Sering-sering ngomongin soal etika, kasih tahu nilai-nilai perusahaan, aturan main, dan apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin. Lalu ada pelatihan etika, ngadain training, workshop atau edukasi biar semua orang paham teorinya, tahu caranya, dan sadar kenapa etika itu penting. Apa yang terjadi kalau budaya etisnya lemah atau jelek? Resikonya bahaya kali. Bisa muncul skandal besar, banyak praktik kecurangan atau penipuan, akhirnya reputasi hancur dan orang juga nggak bakalan percaya lagi. Dan itu juga bisa bikin perusahaan rugi besar. Yang kedua, struktur hierarkis budaya etis. Etika itu dibangun dari atas ke bawah. Setiap level punya tugasnya masing-masing. Ada pimpinan puncak, lalu ada mereka yang menetapkan arah komitmen, lalu ada juga yang harus bilang tegas seperti di perusahaan ini integritas dan etika itu nomor 1, nggak bisa ditawar, dan lain-lain sebagainya. Nah, poin terakhir ini adalah rekomendasi penguatan etika bisnis. Ini tuh tips atau cara agar etika di perusahaan semakin kuat dan jalan terus. Yang pertama, strategi utama penguatan etika. Ini langkah dasar yang harus dilakukan. Yang pertama, buat dan tegakkan kode etik. Harus ada aturan main yang jelas dan tertulis. Yang kedua, program pelatihan berkelanjutan. Nggak cukup cuman kasih tahu sekali, harus sering diadain training, workshop, atau sosialisasi. Lalu ada juga saluran pelaporan yang aman, harus ada jalur khusus buat laporin pelanggaran. Lalu ada juga pelopor harus dilindungi, nggak boleh diancam atau dibalas. Tujuannya agar orang berani ngomong kalau lihat ada yang salah, dan akhirnya kepercayaan di dalam perusahaan semakin kuat. Yang kedua, integritas dan evaluasi etika berkelanjutan. Ini biar etikanya nggak cuma teori, tapi beneran dipakai. Yang pertama, masukin etika ke dalam sistem kerja atau SOP. Lalu, evaluasi rutin, kayak harus sering dicek dan evaluasi kayak gimana budaya etika sekarang, masih berjalan tidak? Nah, gitu. Lalu, dianggap etika itu sebagai investasi. Jangan anggap etika itu beban atau pengeluaran. Anggap aja itu investasi jangka panjang. Kalau etikanya bagus, perusahaan bakal dipercaya orang, bisnisnya aman, dan bisa bertahan lama. Nah, sepertinya kita tahu, keputusan bisnis yang etis adalah keputusan yang mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Bisnis yang mengabaikan etika mungkin menang secara finansial dalam jangka pendek, namun akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi sosial dalam jangka panjang. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat, dan saya juga tidak sadar kalau menitnya terlalu panjang. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.